Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hardin SPD, calon Guru Penggerak Angkatan 9. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi modul 1.1 Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran dan pendidikan adalah dua hal yang sama, namun memiliki makna yang berbeda. Pengajaran merupakan salah satu bagian dari pendidikan, sedangkan pendidikan berhubungan dengan aliran-aliran hidup yang beragam dan memiliki dasar-dasar atau garis-garis yang sama. Lebih rinci, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau berfaedah buat hidup anak-anak baik lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan adalah tuntunan, petunjuk jalan atau bimbingan terhadap segala kodrat atau potensi yang dimiliki anak-anak agar selamat dan bahagia sebagai pribadi maupun anggota masyarakat, agar anak mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagaimana tujuan pendidikan tersebut. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dalam menuntun anak harus memahami dan menyadari potensi bawaan dan keadaan zaman anak, atau kodrat alam dan kodrat zaman agar dapat dikembangkan. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, tuntunan dalam hidup. Hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita, kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk manusia dan benda menurut kodratnya sendiri. Yang kedua, dasar jiwa anak dan kekuasaan pendidik. Dasarnya jiwa yaitu keadaan jiwa yang asli menurut kodratnya sendiri dan belum dipengaruhi oleh keadaan di luar diri. Pendidik berkuasa sepenuhnya untuk membentuk watak atau budi seperti yang diinginkan. Yang ketiga adalah kodrat anak. Kodrat anak dibagi dua, yaitu kodrat anak merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang hidup, lahir, dan batin tidak tergantung pada orang lain, agar tetapi bersandar atas kekuatannya sendiri. Merdeka yang dimaksud di sini adalah merdeka lahir atau pengajaran dan merdeka batin pendidikan. Yang kedua, kodrat anak bermain. Bermain adalah salah satu kodrat anak yang mana akan mempengaruhi dalam membentuk budi pekerti, bahkan melalui permainan dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Yang keempat adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam adalah kondisi anak sejak lahir yang dipengaruhi kultur, budaya, dan lingkungan tempat anak berada. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Yang kedua, kodrat zaman. Kodrat zaman adalah perubahan dari waktu ke waktu. Jadi guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup dan berkarya. Penekannya pada keterampilan abad 21, kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Yang kelima, tabiat atau watak anak. Watak manusia itu dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, intelligible, yakni bagian yang berhubungan dengan kecerdasan anak tentang angan-angan atau pikiran, intelek, serta dapat berubah menurut pengaruh pendidikan atau keadaan. Yang kedua, biologis, yakni bagian yang berhubungan dengan dasar hidup manusia, bios, atau hidup, dan yang dikatakan tidak dapat berubah lagi selama hidup. Bagian yang keenam, budi pekerti. Budi pekerti bisa ditunjukkan dengan kebiasaan yang sederhana seperti bersikap sopan, membiasakan diri bertegur sapa, salam dan senyum, juga dengan membiasakan kata tolong, maaf, dan terima kasih. Perubahan yang diperoleh dalam diri saya setelah mempelajari modul 1.1, di mana sebelumnya saya melakukan pembelajaran yang berpusat pada guru. Kemudian saya tidak mendiagnostik watak atau karakteristik siswa. Kemudian tujuan pembelajaran masih berpusat pada ketercapaian tingkat kognitif saja, dan tidak memanfaatkan budaya lokal sebagai kekuatan pendidikan. Dan yang terakhir, saya tidak memanfaatkan lingkungan yang sesuai dengan pembelajaran.
Namun setelah mempelajari modul 1.1 ini, ada beberapa hal yang saya pahami dan saya mengerti, dan saya akan menerapkannya dalam pendidikan selanjutnya, di mana sebelum pembelajaran seharusnya guru itu memetakan siswa sesuai karakter dan kemampuan dasar siswa. Kemudian harus menganalisis bakat dan minat siswa. Kemudian tujuan pembelajaran harus menyenangkan serta melibatkan semua aspek. Kemudian adakan literasi di setiap pendidikan. Dan dalam proses pembelajaran, guru harus menyesuaikan isi pembelajaran dengan keadaan lingkungan siswa, atau bisa disebut dengan kodrat alam siswa. Kemudian pembelajaran harus berpusat pada murid atau berpihak pada murid. Kemudian guru sebagai fasilitator melayani segala kebutuhan siswa dalam pembelajaran. Kemudian menggunakan strategi pembelajaran yang menyenangkan serta banyak permainan. Menggunakan media yang variatif dan mudah dipahami siswa. Dan pemanfaatan budaya atau kebiasaan-kebiasaan lokal yang baik dalam proses pendidikan. Sebagai hasil pembelajaran dari proses pendidikan Merdeka Belajar ini, yang pertama, siswa bahagia dan senang atau merdeka dalam belajar. Kemudian siswa berlaku sopan dan santun sesuai profil Pancasila. Siswa menghargai budaya lokal dan menumbuhkan sikap toleransi. Dan siswa menghargai diri dan orang lain. Curhat dong. Ya, ini adalah suara hati kecil saya. Jadi walaupun pendidikan guru penggerak ini belum berakhir serta sekolah kami belum memulai kurikulum Merdeka Belajar, namun saya merasa sangat bersalah dan berdosa karena selama ini saya belum layak dikatakan sebagai pendidik, karena banyak hal yang saya lakukan yang tidak berpihak pada murid, bahkan cenderung memaksa mereka untuk menguasai suatu hal dalam pelajaran padahal mereka tidak menyukainya, memaksa mereka melakukan sesuatu padahal mereka tidak berminat. Anak-anakku tercinta, aku akan berusaha semaksimal mungkin untuk mengerti keadaan kalian, membuat kalian senang dan bahagia. Sebagai penutup, aku akan berubah menjadi seperti semboyan Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, di depan memberi contoh atau teladan, ing madya mangungkarso, di tengah membangun semangat, tut wuri handayani, di belakang memberi dorongan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.